Bersama Nalan Yanran, Xiaoyan sampai ke platform Gunung Surgawi. Mereka adalah orang terakhir yang datang. Beberapa orang melihat Xiaoyan dengan tatapan sinis, terutama Feng Xinger dan Wang Chen. Adapun Tahin dan Musing Luan, mereka menyambut Xiaoyan dengan senyuman. Kemudian, tibalah pemimpin dari suku tikus emas yang bernama Jin Si. Jin Si berpidato untuk menyambut para pendatang. Mendengarkan pidato Jin Si, Xiaoyan merasa ada sesuatu yang salah dengan kesehatan pemimpin suku tikus emas ini. Nampaknya ada penyakit yang sudah lama tertanam dan terus menggerogoti kesehatan Jin Si. Kemudian, Jin Si mengatakan aturan untuk mendapatkan tempat di kolam darah. Syaratnya adalah sampai di sebuah puncak gunung. Dalam menuju ke puncak gunung, mereka akan mendapatkan rintangan berupa gelombang suara yang diciptakan suku tikus emas. Salah satu keunikan tikus emas adalah memiliki kemampuan gelombang suara. Gelombang suara ini dapat mengabaikan douki. Terkena gelombang suara ini berakibat pusing atau bahkan merasakan ilusi. Seseorang dapat mengandalkan doukinya dan dengan paksa menerobos gelombang suara. Namun itu tergantung dengan kemampuan orang tersebut. Ada satu lagi cara lain, yaitu menggunakan teknik suara yang lebih kuat dari gelombang suara tikus emas. Xiaoyan teringat kalau ia memiliki teknik raungan singa harimau. Xiaoyan berpikir untuk mencobanya dalam menghadapi gelombang suara tikus emas nantinya. Setelah itu waktu percobaan dimulai. Dua orang dari gerbang transformasi tulang adalah yang pertama mencoba. Keduanya membungkus tubuh mereka dengan douki dan menerobos secara langsung. Gelombang suara tikus mulai muncul hanya dalam jarak 100 meter lebih. Mereka berdua tidak sanggup lagi melanjutkan, keduanya gagal. Tantangan terus berlanjut dan banyak yang telah gagal hingga Nona Feng Xinger melangkah maju. Nona Feng Xinger mengandalkan kecepatannya, ia telah berlatih teknik 3000 petir hingga puncaknya. Bahkan gelombang suara tikus emas tidak dapat mengikuti kecepatan Nona Feng Xinger. Feng Xinger adalah yang pertama mendapatkan tempat. Tang Ying adalah orang kedua yang mencoba menggunakan pedang terbang dengan aura yang kuat. Tang Ying berhasil menerobos dan mendapatkan tempat kedua. Selanjutnya, giliran Wang Chen, orang ini juga berhasil menerobos. Setelah Wang Chen, giliran Musing Luan. Musing Luan yang ramah menyapa tetua Jin Si terlebih dulu. Nah, dari perbicaraan keduanya, Xiaoyan mengetahui kalau gurunya Musing Luan adalah Feng Sunze yang selama ini Xiaoyan cari. Xiaoyan tidak bisa mendekati Musing Luan untuk sekarang, hanya bisa menunggu waktu yang tepat. Musing Luan maju melewati gelombang suara. Musing Luan tidak mengandalkan kecepatan ataupun dengan paksa menerobos. Ia hanya berjalan santai sambil meniup seruling. Tentunya ini teknik yang dapat mempengaruhi gelombang suara, jadi Musing Luan berhasil sampai ke tempat tujuannya. 4 tempat sudah diisi oleh murid dari 4 pavilion. Kemudian giliran Xiaoyan yang bertindak. Karena kebaikan hati Xiaoyan, Xiaoyan tidak pergi seorang diri, ia membawa si beban Nalan Yanran. Nalan Yanran tahu kemampuannya dan mencoba menolak, tapi Xiaoyan memaksa dan menyuruh percaya padanya. Tekanan yang dihadapi Xiaoyan lebih berat karena membawa orang lain, namun Xiaoyan tetap berjalan maju. Jika mengandalkan kekuatan, Xiaoyan mampu untuk menahan gelombang suara dengan kekuatannya saja, tapi bagi Nalan Yanran gelombang suara menyakiti jiwanya. Hampir kehilangan kesadaran, Nalan Yanran menjadi beban yang lebih berat bagi Xiaoyan. Untung saja Xiaoyan di sini menggunakan teknik raungan singa harimau. Ada jejak aura naga yang tertinggal di teknik raungan Xiaoyan. Hal ini dikarenakan Xiaoyan pernah memakan pil naga yin yang. Raungan naga menekan gelombang suara tikus emas. Xiaoyan berhasil membawa Nalan Yanran ke puncak gunung. 6 tempat sudah diisi, sisanya sudah tidak penting. Nah, sampai di sini aja guys, episode selanjutnya barulah Xiaoyan memasuki kolam darah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.